Sosok Ibu Ani di mata saya adalah sosok ibu yang modern ya. Walaupun ibu selalu bilang usianya sudah nggak muda lagi, sekarang ibu udah pemegang KTP seumur hidup gitu ya. Kemudian Ibu Ani juga sosok yang mau belajar segala sesuatu yang baru. Nah sekarang nih kan waktu Ibu tadi cerita mengenai Instagram ya, Instagramnya udah 4,8 juta followernya dan sering ada aktivitas-aktivitas yang salah satunya adalah interaksi ya di dalam Instagram. Jadi ini ada pertanyaan misalnya, ayo tahu nggak Pak SBY kira-kira mau masak apa? Kayak gitu, itu ada yang jawab, nanti ada dapat hadiahnya Bu ya? Jadi sebetulnya begini, saya caption tuh memang selalu saya membuat. Ya. Jadi foto dengan captionnya saya buat sendiri. Nah ini saya hanya iseng-iseng aja sebetulnya. Tahu nggak sih Pak SBY ini kira-kira mau masak apa gitu ya. Nah ternyata dibalas, artinya banyak yang balas sekali yang kayaknya rujak, kayaknya apa namanya macam-macam lah ya. Tapi kemudian mereka menyebutkan bumbunya. Nah ada yang mengatakan itu kan bumbunya kacang, campur ini, campur garam, campur asam, campur segala macam cabai dan sebagainya. Akhirnya loh saya tuh nggak bertanya, kok mereka menjawab. Hanya dia caption saja, tetapi berarti kan ada interaksi. Sehingga setelah itu saya lihat, wah banyak sekali yang menjawab benar, begitu ya. Tapi dari yang benar itu bahwa ini adalah rujak cingur, betul, berarti benar. Tetapi bumbunya apa? Kemudian saya kok jadi ini apa namanya spontan aja. Kok banyak sekali apa namanya perhatian mereka kepada pertanyaan saya itu, saya pengen kasih. Salah satunya adalah hadiah kamera. Nah satu aja yang saya kasih itu, jadi hanya satu kamera. Satu kamera. Satu kamera dan setelah dibaca kemudian berapa orang yang benar menjawabnya dan paling banyak siapa yang benar, nah jatuhlah kepada siapa tuh namanya tuh ya. Nah ini dia. Tapi katanya ibunya kalau nggak salah ibu saya yang memberitahu bahwa bumbunya tuh adalah ini, kalau nggak salah begitu ceritanya. Berarti ibunya harus banyak-banyak difoto ini ya. Ya kan? Ibu kalau misalnya waktu dulu Mas Agus sama Mas Ibas masih kecil-kecil, kalau ibu lagi marah tuh mereka tahu ibu marah tuh kalau ibu udah mulai apa? Iya. Oh mungkin lebih kepada mulut ya. Oh mulut. Iya, jangan begitu, begini ngomel. Nggak pakai ekspresi Bu? Iya pakai, ya pakai ekspresi. Tapi lebih banyak dengan kata-kata ya. Dengan kata-kata. Udah dibilangin, mama kan nggak suka begini, harusnya begini. Gitu. Ibu paling nggak suka tuh kalau anak-anak ngapain Bu? Waktu anak-anak masih kecil ibu paling nggak suka kalau? Ya pokoknya kalau mereka itu tidak nurut. Masa Bapak pernah nggak ngambek atau? Pernah lah. Masa 40 tahun pernikahan tuh kelihatannya lancar aja ya. Iya yang lancar yang kelihatan. Kita nggak mungkin kita marah-marahan tuh ditunjukin sama masyarakat. Kan nggak mungkin. Di depan anak pun kalau bisa kita nggak perlu. Jadi kalau marah di mana? Di dalam kamar. Oh di dalam kamar. Dalam kamar marah tuh juga bukan berantem gitu. Kalau misalnya kita agak tinggi sedikit kata-katanya aja, ya Bapak sudah tahu bahwa saya nggak suka. Jadi Bapak dan Ibu tuh sudah punya semacam konvensi ya. Oh udah ada kesepakatan ya? Ada kesepakatan yang tidak tertulis begitu ya. Kalau sedang marah, sudahlah, mendingan kita menjauh dulu. Mendingan kita pergi dulu, Bapak juga kemana, dan kita cool down dulu semuanya. Setelah itu baru biasanya nih momen makan. Nah ini yang bisa dijadikan sebagai... Kenapa pas makan Bu? Nah misalnya begitu kan, kalau udah gitu saya kan juga mikir kenapa ya saya tadi kok marah ya, kan begitu ya. Ya mungkin dalam hati Bapak juga, itu istriku makan apa itu marah kan gitu ya. Mungkin pikirannya begitu ya. Kenapa saya kok begitu aja kok marah ya. Jadi saya berpikir lagi, ini saya gitu aja kok marah ya. Kan begitu ya. Sadar nih ya. Setelah, kan kadang-kadang sadar tuh mesti belakangan. Iya betul. Setelah sadar baru oh iya nih waktunya makan. Ya saya kalau misalnya saya merasa salah ya saya akan datang Bapak. Bukan itu yuk nggak usah maafkanlah daku nggak gitu. Jadi gimana? Gitu ya, tetapi misalnya makan yuk. Gitu ya. Itu pipa perdamaiannya begitu ya. Ya makan yuk, salah satunya gitu. itu makan yuk. Udah siang ini mau makan jam berapa misalnya begitu. Jadi Bapak udah ngerti gitu. Berarti si ibu ini sudah mulai cool down. Sudah cool down. Sebentar lagi misalnya begitu. Ibu cemburuan nggak sih Bu? Enggak terlalu ya. Oh enggak terlalu? Enggak terlalu. Kalau Bapak Tapi pernah cemburu saya. Oh pernah. Pernah cemburu begini. Suatu saat Bapak ini menjadi kaster. Kasospol apa kaster ya? Kalau kasospol dan kaster itu kan sama ya. Habis kasospol kemudian kaster. Suatu saat Bapak tiba-tiba mendadak menjadi terkenal. Semua orang mengenal Bapak. Jadi suatu saat kita ke istana mendapat undangan 17 Agustus. Semua orang pengen foto sama Bapak. Semua orang pengen salaman sama Bapak. Tapi melihat saya, mereka cuek sendiri. Mereka cuek saja. Kok jadi seperti ini ya saya? Nah ini cemburunya di sini. Cemburu merasa tersingkirkan. Jadi gimana mengatasi itu Bu?
di rumah, saya langsung berbicara sama Bapak. Saya cari, mula-mula saya mau ngomong nggak ya, ngomong nggak ya. Ada dalam hati itu begitu. Gengsi ah gitu ya. Ngomong nggak ya? Oh, gitu ya. Masa gitu aja saya marah kan gitu ya. Ngomong nggak ya. Tapi kalau tidak dibicarakan, Bapak mana tahu bagaimana perasaan saya. Saya bicara sama Bapak pada saat yang tepat, saya pilih saat yang tepat waktu itu sambil santai-santai. Saya sebenarnya kemarin itu nggak senang seperti itu ya. Lah terus gimana katanya? Saya kan juga nggak mau seperti itu. Karena baru ini pengalaman Lah, pertama. pengalaman pertama betul. Nah tetapi kemudian saya memberikan solusi waktu begini Pak. Kalau misalnya ada orang yang ingin foto, ajaklah saya di dalamnya, gitu loh. Jangan, tolong kasih tempat untuk ibu. Nah sejak itu Bapak juga terus menyadari juga, oh iya saya nggak boleh begini. Mungkin itulah yang membuat orang juga barangkali ya, artis yang terkenal itu kan suka terus kemudian, mohon maaf ini kadang-kadang terus nggak kuat ya. Jadi sumber konflik ya. Nggak kuat begitu karena melihat ketenaran dari salah satu pasangannya. Oleh karena itu caranya seperti itu. Ibu kan ini sekarang kita bahas mengenai dunia hiburan. Oke. Ibu kalau lihat ini Bu. Ini bukannya AL atau apa ya? Betul ya? AL. Mirip Bu, mirip. Hampir Bu. Oh, Aliando? Iya. Ibu update sekali. Ini yang lagi digandrungi. Digandrungi cewek-cewek. Ibu tahu nggak dia lagi digosipin sama siapa Bu? Really? Nah kalau ini Bu. Wah ini, aku nggak tahu deh yang ini. Ibu nggak tahu? Nggak tahu deh. Yang bener Bu. Penyanyi ya? Penyanyi Bu. Penyanyi dangdut. Kalau penyanyi dangdut. Saya nyanyikan lagunya mungkin Ibu tahu. Udah. Di mana? Ayu Ting Ting. Ada beda. Oh iya. Berarti Ibu tahu cuma Ayu karena Ting Ting. fotonya aja ya. Fotonya ya nggak pernah ya. Iya, Ibu punya. Oh, ingat Bu ya, Ingat. Oke, apa yang Ibu ingat dari Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting. Ya lagunya tadi. Lagunya? Terus kemudian kayaknya pertama kali ada gosip-gosip yang nggak enak ya terhadap rumah tangganya itu aja. Itu Ibu tetap mengikuti Saya juga. ikut itu. Oh, jadi update selalu ya. Oke, baiklah. Bu kalau nonton cerita-cerita Mudah-mudahan dia tradisi, bahagia sekarang. Amin. Enteng jodoh ya gitu. Bu kalau Ibu menonton acara tentang selebriti kehidupannya, Ibu tuh ada nggak sih ketika menonton tuh ada nggak sih Bu sesuatu yang bisa Ibu ambil hikmahnya? Gitu, ada nggak sih, Bu? Ya sebetulnya ya mohon maaf ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa Iya. sih, tetapi kan kadang-kadang ada tayangan-tayangan yang kelihatannya kok sepertinya rumah tangganya baik, awal-awalnya begitu dimulainya baik, loh kok sekarang bercerai atau berantem gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang ikut prihatin sih. Sementara Ibu ya punya pengalaman 40 tahun gitu. Kalau itu bisa di-share mungkin itu bisa iya. membantu juga ya. Ya mudah-mudahan saya tidak mengajari mereka tidak, tetapi ya mudah-mudahan ya mungkin pengalaman-pengalaman hidup ya semua tuh harus belajar. Oke. Tidak terkecuali.